Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmi dengan NIM 2306012. Saya akan menjelaskan tentang poverty, inequality, and development. Di bab 5 ini kita akan mempelajari tentang mengukur ketimpangan dan kemiskinan, kedua kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial, dan yang ketiga kemiskinan absolut, eh, dan besaran, tingkat dan besaran. Yang keempat itu ada karakteristik ekonomi kelompok dengan kemiskinan tinggi, dan yang terakhir adalah opsi kebijakan tentang ketimpangan pendapatan dan kemiskinan beberapa pertimbangan dasar. Selanjutnya, poverty and inequality, kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, pakaian, dan pendidikan. Ini bisa terjadi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya. Kemiskinan juga bisa dilihat sebagai hambatan yang membuat orang sulit hidup layak, seperti tidak memiliki akses ke layanan kesehatan atau pendidikan. Nah, contohnya seorang anak yang tidak bisa bersekolah karena keluarga tidak mampu membayar biaya sekolah. Kemudian ketimpangan. Ketimpangan adalah perbedaan besar antara orang kaya dan orang miskin dalam hal kekayaan dan pendapatan. Ini berarti uh, sebagian kecil orang menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar orang hanya memiliki sedikit. Contohnya di suatu negara, 10% kaya mungkin menguasai 70% kekayaan. Sementara 90%-nya, sisanya hanya memiliki 30%. Mengapa ini penting? Kemiskinan itu membuat orang sulit hidup layak, sementara ketimpangan yang besar bisa menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Misal jika orang miskin tidak bisa mengakses pendidikan, maka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan ini menghambat perkembangan ekonomi negara. Nah, bagaimana sih mengukur ketimpangan? Ya, ada 4 cara. Yang pertama distribusi ukuran, yang kedua kurva Lorenz, yang ketiga koefisiensi Gini dan ukuran agregat ketimpangan, yang keempat adalah distribusi fungsional. Nah, apa itu size distribution? Distribusi ukuran adalah cara untuk melihat bagaimana pendapatan dibagikan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu populasi. Nah, ini mengukur beberapa banyak pendapatan yang diterima oleh setiap orang atau keluarga. Nah, dari mana sih sumber pendapatannya? Itu pendapatan bisa berasal dari berbagai sumber seperti pekerjaan, gaji atau upah dari pekerjaan, bunga, pendapatan dari tabungan atau investasi, keuntungan, pendapatan dari bisnis atau usaha, sewa, pendapatan dari properti yang disewakan, hadiah atau warisan, uang atau aset yang diterima dari orang. Selanjutnya, distribusi kas pendapatan per orang di negara berkembang, kuantil dan desil. Nah, cara yang pertama itu pastikan data pendapatan sudah diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Dari 0,8 sampai dengan 15%. Kemudian membagi data menjadi kuantil itu 5 kelompok ya. Kuantil membagi data menjadi 5 kelompok masing-masing terdiri dari 20% populasi. Karena ada 20 individu, setiap kuantil akan terdiri dari 4 individu. 20% dari 20 sama dengan eh, 4 individu. Nah, contoh tuh kayak kuantil satu. Kuantil satu itu diambil dari 4 individu ya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti diambil dari personal income-nya individu satu 0,8, individu dua satu, individu tiga 1,4%, individu empat 1,8%. Ditambah menjadi 5%. Begitu juga seterusnya. Dan kuantil 5, eh, 5 itu sama dengan 20% terkaya diambil dari 4 individu terakhir yaitu 17 sampai dengan 20.
10,5 ditambah 12 ditambah 13,5 ditambah 15 sama dengan 51%. Yang itu membagi data menjadi desil itu 10 kelompok, masing-masing terdiri dari 10% populasi. Karena ada 20 individu, setiap desil akan terdiri dari 2 individu. 10% dari 20 sama dengan 2 individu. Nah, desil 1 itu 10% termiskin. Caranya, ambil 2 individu pertama, yaitu 1,9, maaf, 0,8 tambah dengan 1 sama dengan 1,8. Itu juga dengan desil 10, yaitu 10% terkaya, dia 13,5 ditambah dengan 15 sama dengan 20,8%. Nah, 20% kuantilnya ini, 20% termiskin hanya minimal 5% dari total pendapatan nasional. 20% terkaya, kuantil 5, menerima 51% dari total pendapatan nasional. Ini juga menunjukkan ketimpangan yang tinggi karena kelompok terkaya menerima sebagian besar pendapatan. Kalau yang desil itu 10% termiskin, desil 1 hanya menerima 1,8% dari total pendapatan nasional. 10% terkaya, ini dia 10% terkaya, sorry, menerima 2,85% dari total pendapatan nasional. Ini juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan ya. Selanjutnya itu kurva Lorenz. Representasi grafis dari distribusi pendapatan atau kekayaan yang dikembangkan oleh ekonom Amerika Max Lorenz pada tahun 1905. Kurva ini digambar sebagai kurva pendapatan kumulatif. Populasi dibagi menjadi kuantil 5 kelompok yang tadi sudah. Kuantil terkaya adalah 20% rumah tangga dengan pendapatan tertinggi. Kuantil termiskin adalah 20% rumah tangga dengan pendapatan terendah. Maaf, selanjutnya. Kurva Lorenz. Nah, grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, kurva ini membantu kita memahami seberapa merata atau tidak merata pendapatan yang distribusi di antara penduduk ya. Sumbu, maaf, semakin melengkung garis kurva Lorenz, semakin tinggi tingkat ketimpangannya. Ini ya. Ini dia gambar 5.3 menghitung koefisien segini. Koefisien segini sama dengan area yang diarsir A. Ini A adalah area yang diarsir dibagi dengan total area B, C, D, B, C, D. Ya, ini koefisien Z area A dibagi total area B, C, D. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi. Angka ini berkisaran antara 0, kesetaraan sempurna, hingga 1, ketimpangan sempurna. Philippines GNI Index 2017 sampai dengan 2020 menurut Konoma Coms ya. Tabel ini membagi populasi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan parameter pendapatan yang mereka terima, yang diterima. Semakin tinggi presentasi pendapatan yang diterima oleh kelompok
terus itu semakin besar ketimpangan pendapatan. Nah, ketimpangan yang tinggi itu 20% populasi terkaya menerima 50,9% dari total pendapatan. Sementara 20% populasi termiskin hanya menerima 5,7%. Ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan karena kelompok terkaya menguasai sebagian besar pendapatan. Perbandingan 10% terkaya, ini 10% terkaya dengan 10% termiskin itu eh, menerima 34,8 pendapatan, sementara 10% termiskin hanya 2,3%. Ini menunjukkan bahwa kelompok terkaya menerima pendapatan 15 kali lebih besar daripada kelompok miskin. Selanjutnya, distribusi fungsional. Distribusi fungsional itu pendapatan bagian faktor distribusi bagian faktor dari pendapatan. Distribusi pendapatan kepada faktor-faktor produksi tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor tersebut. Nah, sumbu Y, maaf, kurva penawaran tenaga kerja, jika upah naik, lebih banyak orang bersedia bekerja. Ya, jika upah naik, lebih banyak orang bersedia bekerja. Ini ditunjukkan oleh kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kurva tenaga kerja, permintaan tenaga kerja itu jika upah turun, perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja karena biaya tenaga kerja lebih murah, lebih murah ditunjukkan oleh kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian E adalah titik keseimbangan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sama dengan jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja. Setelah jika tingkah upahnya sama dengan 5 juta dan jumlah tenaga kerjanya itu 100. Ini adalah titik seimbang keuntungan. Setelah membayar upah, sisa pendapatan diterima oleh pemilik modal sebagai keuntungan. Jadi jika total pendapatan perusahaan adalah 1 miliar dan upah yang dibayarkan adalah 50 juta, maka keuntungan adalah 500 juta. Ukuran yang diinginkan sifat-sifat untuk ketimpangan. Yang pertama itu prinsip anonimitas, berarti bahwa ukuran ketimpangan kita tidak boleh bergantung pada siapa yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Misalnya, tidak boleh bergantung pada apakah kita percaya orang kaya atau orang miskin adalah orang baik atau orang. Prinsip independensi skala berarti bahwa ukuran ketimpangan kita tidak boleh bergantung pada ukuran ekonomi atau cara kita mengukur pendapatannya. Yang ketiga adalah prinsip independensi populasi. Agak mirip, menyatakan bahwa ukuran ketimpangan tidak boleh berdasarkan pada jumlah penerimaan pendapat. Yang terakhir itu adalah prinsip transfer, disebut prinsip Pico-Dalton, menyatakan bahwa dengan menjaga semua pendapatan lain tetap, jika kita mentransfer sebagian pendapatan dari orang yang lebih kaya ke orang yang lebih miskin, tapi tidak terlalu banyak, sehingga orang yang lebih miskin sekarang lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya. Ada distribusi pendapatan baru yang dihasilkan lebih setara. Mengukur keseimbangan absolut itu ada 4 cara. Yang pertama, total kesenjangan kemiskinan atau total poverty gap. Yang kedua, average poverty gap. Yang ketiga, average income shortfall. Dan yang terakhir adalah indeks Foster Greer Thorndike Becky. Selanjutnya adalah total poverty gap atau average poverty gap. Ukuran yang menghitung total uang yang dibutuhkan untuk mengangkat semua orang miskin ke atas garis kemiskinan. Ini dilakukan dengan menunjukkan selisih antara pendapatan setiap orang miskin, YI, dan garis kemiskinan absolut atau YP. Nah, maksudnya YP adalah garis kemiskinan absolut, yaitu jumlah pendapatan minimum
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yaitu ada pendapatan orang miskin ke satu, ke I maksudnya, yaitu pendapatan aktual yang dimiliki oleh setiap orang miskin. Kalau di sini itu negara A, kesenjangan kemiskinannya besar, sangat besar ya. Artinya banyak orang miskin di negara A memiliki pendapatan yang jauh di bawah garis kemiskinan. Jika garis kemiskinan adalah 5 juta per tahun, banyak orang miskin di negara A hanya memiliki pendapatan 2 sampai 3 juta per tahun. Sedangkan di negara B, area di bawah garis kemiskinan lebih kecil ya. Artinya orang miskin di negara B ini memiliki pendapatan yang lebih mendekati garis kemiskinan. Contohnya, jika garis kemiskinan adalah 5 juta per tahun, banyak orang miskin di negara B memiliki pendapatan 4 sampai 5 juta per tahun. Selanjutnya, Foster-Greer-Thorbecke Index. Indeks ini memenuhi dan mengukur 4 kriteria ya. Yang pertama itu prinsip anonimitas, yang kedua independensi populasi, yang ketiga monotonitas dan sensitivitas distribusi. Nah, P ini adalah ukuran kemiskinan yang dihitung berdasarkan parameter nilai, menentukan seberapa besar kita memberi bobot pada orang yang sangat miskin. Nah, YI adalah pendapatan orang miskin ke I. Jika ada 10 orang miskin, YI adalah pendapatan masing-masing dari 10 orang tersebut. YP adalah garis kemiskinan, yaitu batas pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika pendapatan seorang di bawah YP, mereka dianggap miskin. Nah, N ini adalah jumlah total populasi, baik miskin maupun tidak. H ini adalah jumlah orang miskin ya. Ini H. Dan ini adalah parameter yang menentukan seberapa serius kita menganggap kemiskinan nilai. Bisa 0, 1, atau 2. Nah, delta ini itu indeksnya 1. Kalau 0, maaf, kalau 0 hanya menghitung berapa banyak orang miskin. Tidak peduli seberapa miskin mereka. Kalau yang 1, indeks ini mengukur rata-rata kekurangan pendapatan relatif terhadap garis kemiskinan. Ini memberi gambaran tentang seberapa jauh orang miskin dari garis kemiskinan. Kalau yang 2 itu memberi bobot lebih pada orang yang sangat miskin. Ini mengukur ketimpangan di antara orang miskin. P2 ini, maaf, selanjutnya, P2 telah menjadi standar pengukuran kemiskinan pendapatan yang digunakan oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya yang digunakan dalam penelitian empiris tentang kemiskinan pendapatan karena sensitivitasnya terhadap kedalaman dan keparahan kemiskinan. P2 itu artinya adalah ukuran kemiskinan yang memperhitungkan kedalaman seberapa jauh orang miskin dari kemiskinan dan keparahan ketimpangan di antara orang miskin. H dibagi N itu adalah H adalah orang miskin, jumlah orang miskin maksudnya N adalah total populasi. Rasio ini menunjukkan proporsi orang miskin dalam populasi ya. NIS ini adalah normalized income shortfall. Nah, kekurangan pendapatan yang dinormalisasi yaitu rata-rata seberapa jauh pendapatan orang miskin di bawah garis kemiskinan dibagi dengan garis kemiskinan. Misalnya, jika garis kemiskinan adalah 100 nih, dan rata-rata pendapatan orang miskinnya adalah 80, maka NIS-nya adalah 100 dikurang 80 dibagi dengan 100 sama dengan 0,2. Nah, CV atau Coefficiency of Variation Among the Poor, P ini adalah poor, uh, koefisiensi variasi di antara orang miskin yang mengukur seberapa besar ketimpangan pendapatan di antara mereka. Semakin tinggi CV
semakin besar ketimpangan pendapatan di antara orang miskin. Selanjutnya, the newly introduced multidimensional poverty. Nah, identifikasi status kemiskinan melalui dua batasan. Yang pertama itu batasan tingkat dalam setiap dimensi, mirip dengan jatuh di bawah garis kemiskinan, misalnya 1,25 dolar per hari untuk kemiskinan pendapatan. Yang kedua, batasan dalam jumlah dimensi di mana seorang harus mengalami deprivasi di bawah garis untuk dianggap miskin secara multidimensional. Kemudian MPI itu fokus pada deprivasi dalam kesehatan, pendidikan, standar hidup, dan masing-masing penerimaan bobot yang sama, yaitu sepertiga dari total keseluruhan. Selanjutnya indikator MPI, kesehatan, ada pendidikan dan juga standar hidup. Nah, bagaimana dengan kesehatan? Dua indikator dengan bobot yang sama, apakah ada anak yang meninggal dalam keluarga dan apakah ada anggota keluarga, dewasa atau anak, yang kekurangan gizi dan masing-masing memiliki bobot yang sama. Masing-masing dihitung sebagai 1/6 dari total deprivasi maksimum dalam MPI. Yang kedua, pendidikan. Dua indikator dengan bobot yang sama, apakah tidak ada anggota rumah tangga yang menyelesaikan 5 tahun sekolah dan apakah ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk kelas 1 sampai dengan 8 masih masing-masing dihitung sebagai 1/6 dalam MPI. Selanjutnya standar hidup. 6 indikator dengan bobot yang sama masing-masing dihitung sebagai 1/18 dari total deprivasi maksimum. Tidak ada listrik, air minum yang tidak aman, sanitasi yang tidak memadai, lantai yang tidak memadai, bahan bakar memasak yang tidak baik, tidak memiliki lebih dari 1 dari 5 aset, telepon, radio, TV, sepeda, dan sepeda motor. Interupsi deprivasi, yaitu membangun indeks dari ukuran rumah tangga hingga ukuran agregat. Daripada menggunakan statistik yang sudah diagregasi, pendekatan MPI memperhitungkan kerugian yang berlipat ganda atau interaktif yang terjadi ketika banyak deprivasi dialami oleh individu atau keluarga yang sama. Pendekatan MPI mengasumsikan bahwa kurangnya kemampuan individu dalam suatu area hanya digantikan sampai batas tertentu oleh kemampuan lainnya. Kemampuan diperlakukan sebagai pengganti sampai batas tertentu, tetapi kemudian sebagai pelengkap. Menghitung MPI, gimana sih cara menghitungnya? Itu untuk suatu negara atau wilayah kemudian dihitung. Nah, cara yang mudah untuk menyatakan nilai yang dihasilkan adalah HA, yaitu produk dari rasio headcount yang dihitung dalam kemiskinan dan intensitas rata-rata deprivasi A tertimbang yang rata-rata dialami oleh rumah tangga miskin. Rasio headcount yang disesuaikan dapat dengan mudah dihitung. HA memenuhi beberapa properti yang diinginkan. Contoh pentingnya itu monotonisitas dimensi. Jika seorang yang sudah diidentifikasi sebagai miskin menjadi terdeprivasi dalam indikator lain, dia diukur sebagai lebih miskin. Tidak terjadi jika menggunakan rasio headcount sederhana. Selanjutnya, hasilnya menunjukkan bahwa mengetahui kemiskinan pendapatan saja tidak cukup jika perhatian kita adalah pada kemiskinan multidimensional. Secara multidimensional, Bangladesh jauh lebih tidak miskin, tetapi Pakistan jauh lebih miskin daripada diprediksi oleh kemiskinan pendapatan. Ethiopia jauh lebih miskin secara multidimensional, dan Tanzania jauh lebih tidak miskin daripada diprediksi oleh kemiskinan pendapatan. Sebagian besar negara Amerika Latin, misalnya Brazil, memiliki peringkat yang lebih buruk dalam kemiskinan multidimensional daripada kemiskinan pendapatan, tetapi peringkat kemiskinan pendapatan dan MPI Kolombia hampir sama. Selanjutnya, poverty reduction make us grow. Pertumbuhan inklusif dapat menyebabkan penurunan kemiskinan secara langsung dan tidak langsung. Terus kurang dihargai,
Pengurangan kemiskinan dapat menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan, sementara kegagalan untuk mengatasi kemiskinan dapat membatasi prospek pembangunan karena meskipun kecil, pendapatan kemiskinan adalah bagian dari total pendapatan. Program yang meningkatkan produktivitas orang miskin secara langsung, bahkan dalam skala kecil, memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan. Tapi peningkatannya kecil karena pendapatan sangat rendah dan memiliki biaya peluang. Kesehatan nutrisi dan pendidikan yang buruk menurunkan produktivitas ekonomi orang miskin yang secara langsung dan tidak langsung menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat. Selanjutnya, poverty reduction makers grow. Nah, seringkali orang miskin tidak memiliki akses ke kredit yang membatasi pertumbuhan. Misalnya, kehilangan peluang untuk kewirausahaan yang dapat menguntungkan masyarakat, membuat mereka tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka, yang juga membatasi tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk membangun insentif untuk fertilitas tinggi sebagai sumber keamanan finansial di usia tua. Pendapatan yang lebih tinggi untuk orang miskin meningkatkan permintaan akan barang yang diproduksi secara lokal. Yang terakhir, eksklusi sosial atau ketidakadilan yang terkait dengan kemiskinan itu juga kemungkinan menyebabkan stagnasi ekonomi. Social exclusion injustice associated with poverty likely cause economic stagnation. Menyebabkan stagnasi ekonomi dalam jangka panjang. Itu yang pertama, reformasi politik dan sosial diperlukan untuk mengatasi hambatan akses ke tanah air dan peluang kehidupan berbasis sumber daya dasar. Kontrol elit atas sumber daya alam diterjemahkan menjadi kekuatan sosial dan politik untuk melindungi kepentingan elit yang mungkin tidak konsisten dengan modernisasi. Suara yang tidak memadai bagi orang miskin mengetahui kebutuhan barang publik mereka. Fitur lain dari agenda keadilan sosial yang lebih luas, seperti banyak orang tunjukkan juga merupakan fondasi efisiensi ekonomi. Ada tiga karakteristik ekonomi kelompok dengan kemiskinan tinggi, yaitu kemiskinan pedesaan, perempuan, dan kemiskinan minoritas etnis, populasi indigenes, dan kemiskinan. Workfare versus welfare, basic cost effectiveness consideration. Seperti program makanan untuk bekerja, lebih mungkin menjadi kebijakan yang lebih baik daripada welfare ya. Bantuan sosial berdasarkan efisiensi program saat ini jika kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, lebih sulit untuk menyaring orang miskin tanpa persyaratan welfare. Pekerja miskin memiliki biaya yang peluang waktu yang lebih rendah. Pekerja non-miskin memiliki biaya peluang waktu yang lebih tinggi. Fraksi populasi yang hidup dalam kemiskinan lebih kecil. Nah, setiap faktor biasa ada pertimbangan dalam trade efisiensi. Penting untuk diingat bahwa semua faktor ini harus dipertimbangkan bersama untuk menentukan apakah welfare atau workfare lebih efisien secara komparatif berdasarkan kriteria ini. Kemudian faktor penting lainnya dalam pilihan workfare dan welfare adalah bahwa program tidak mengurangi insentif bagi orang miskin untuk memperoleh modal manusia. Faktornya terutama ditujukan untuk mendorong anak-anak usia sekolah agar tidak melihat partisipasi workfare di masa depan sebagai alternatif dari usia tinggi di sekolah dan melanjutkan pendidikan mereka. Respon desain program mungkin merupakan eh, berupa persyaratan jam kerja yang sangat tinggi sebagai pencegah, tapi tidak boleh terlalu tinggi, sehingga mereka membutuhkan program nantinya tidak berpartisipasi. Ini juga merupakan pertimbangan desain efisiensi sosial yang dapat menghemat pengeluaran jika dilihat dari waktu ke waktu. Pertimbangan tambahan bisa berupa insentif. Insentif bagi orang dewasa untuk membangun keterampilan ini mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam desain program. Persyaratan mungkin berupa partisipasi dalam kegiatan kerja yang juga membangun keterampilan relevan atau mengalokasikan sebagian waktu kerja untuk pelatihan. Selanjutnya, ada manfaat bersih yang lebih besar dari output kerja program, ada stigma sosial yang lebih kecil terhadap partisipasi workforce yang terlihat,
sehingga orang miskin tidak menderita penghinaan atau terhalang dari pekerjaan yang dibutuhkan. Ada alternatif tersedia untuk penyandang disabilitas, untuk orang lain yang tidak dapat berpartisipasi dalam program, yang mana yang dapat lebih mendorong petani dan pengusaha mikro untuk mengambil risiko bisnis yang menguntungkan, jaringan pengaman yang berfungsi dengan mempertimbangkan faktor lain. Ada opsi kebijakan tentang ketimpangan pendapatan dan kemiskinan beberapa pertimbangan dasar. Itu area intervensi, mengubah distribusi fungsional, mitigasi distribusi ukuran, modernisasi, mengurangi distribusi ukuran di tingkat atas, meningkatkan distribusi ukuran di tingkat bawah. Selanjutnya, itu opsi kebijakan untuk mengubah harga faktor relatif. Yang kedua, redistribusi progresif, kepemilikan aset. Ketiga, pajak progresif. Dan yang terakhir, adalah pembayaran, transfer, dan penyediaan barang dan jasa publik. Nah, kesimpulannya, kebijakan untuk mengkoreksi distorsi harga faktor, kebijakan untuk mengubah distribusi aset, kekuasaan, dan akses ke pendidikan, serta peluang kerja terkait, kebijakan pajak progresif, dan pembayaran transfer yang diarahkan, kebijakan yang dirancang untuk membangun kemampuan serta modal manusia dan sosial orang miskin. Selanjutnya beberapa program spesifik seperti transfer tunai, bersyarat, penyuluhan pertanian, dan keuangan mikro. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Saya kurang lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.